Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat dan hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Rena India dalam program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Oke, pendengar yang budiman, biasanya nih, kita membahas, kalau konsultasi surat itu kan membahas tema-tema keislaman. Nah, sebenarnya ini juga terkait sih gitu. Bagi pendengar yang budiman yang mungkin selama ini sudah sering mendengarkan siaran-siaran Voice of Islam, cuma belum tahu apa sih sebenarnya Voice of Islam itu sendiri. Dan kali ini kita sudah kedatangan produser majalah udara Voice of Islam Media Islamnet, yaitu Ustazah Insinyur Latifah Musa yang juga biasanya kita kenal sebagai pengasuh rubrik konsultasi surat. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Nah Ustazah, terkait dengan banyaknya penanya-penanya yang begitu penasaran sebenarnya apa sih Voice of Islam itu? Kemudian juga mungkin bagi para pendengar yang juga sudah melihat atau mendapatkan tabloid mini jejak. Ini alhamdulillah juga ya, sudah terbit juga ya Ustazah ya tabloid mini jejaknya nih. Nah sebenarnya pertanyaan pertama adalah apa sih Voice of Islam itu sendiri? Apakah sebuah stasiun radio ataukah jaringan stasiun radio atau apa nih? Iya Mbak Rena dan pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini adalah dalam rangka merespon berbagai pertanyaan seputar Voice of Islam yang disampaikan oleh pendengar secara langsung melalui SMS ataupun melalui website Voice of Islam yang bekerja sama dengan www.gaulislam.com di salah satu net atau jaringan media Islam rekanan kami. Ya, jadi Voice of Islam itu
bukanlah stasiun radio, juga bukan stasiun kereta api. Iya. Jadi Voice of Islam adalah produk ya, program radio dari komunitas yang tergabung dalam media Islamnet. Di sebuah rumah produksi atau production house. Yang di sana ada orang-orang yang berkecimpung dalam aktivitas media Islam. Dimulai dari siaran dakwah Islam di radio, ya, kemudian ada perusahaan penerbitan buku, film, ya, kemudian majalah, tabloid, sampai buletin Islam. Nah, kemudian para penulis, ya, jadi mayoritas dari kami adalah para penulis ini ya, dari berbagai komunitas kepenulisan. Jadi ada yang penulis buku produktif, ya, ada yang sebagai wartawan, redaktur media massa, kemudian penulis skenario sinetron Islami ya di televisi, ya, serta penulis-penulis lepas yang salah satunya atau kebanyakan dari komunitas aliansi penulis pro syariah atau Alpen Prosa, ya. Kemudian ada juga kalangan pekerja profesional ya di bidang audio radio, kemudian bidang desain grafis, ya. Lalu ada website master, ya, kelompok musik dan nasyid, dan juga banyak lagi yang lain. Yang jelas semua ini adalah para pengemban dakwah Islam yang beraktivitas di bidang media massa. Jadi kalau kita bicara media massa, maka ini kan terdiri dari radio, ya, televisi, buku, majalah, koran, tabloid, VCD, ya. Kemudian ada buletin, leaflet, ya, spanduk, poster itu juga termasuk media, ya. Nah, salah satu produk kami di bidang audio, di bidang suara adalah majalah udara Voice of Islam, itu Mbak Rina. Wah, subhanallah ya tadi pendengar ya, isinya orang-orang yang kompeten, para penulis yang jago-jago nulis nih, yang tidak kita ragukan lagi mungkin ya tulisan-tulisannya, kemudian juga produk-produknya pun banyak. Wah. Dan mungkin para pendengar juga nanti bisa memilih, wah Ustazah saya mau pesan apa nih, wah, sekalian promosi juga ya. Oke, tadi saya sempat mendengar gitu ya Ustazah ya, tadi terkait dengan bentuknya, saya mendapatkan istilah yang unik yaitu sebuah majalah udara. Nah, kenapa sih disebut majalah udara? Iya Mbak Rina, ya, istilah majalah udara sebenarnya digagas oleh salah satu kru kami ya, yaitu Ustadz Insinyur Umar Abdullah, ya, mungkin sudah cukup familiar ya dengan beliau. Nah, beliau ini sudah belasan tahun menggeluti dakwah di radio. Jadi bisa dibilang beliau itu adalah orang radio gitu. Jadi beliau melahirkan gagasan sebuah program radio yang bentuknya sangat mudah diakses oleh radio-radio di berbagai tempat. Jadi termasuk yang di kepulauan yang jauh sekali itu juga semoga bisa mengakses. Nah, kemudian isi dari program tersebut juga beragam ya, sebagaimana sebuah majalah. Jadi ada banyak rubrik ya, tidak hanya menampilkan dialog tapi juga bisa wawancara dengan tokoh ya atau orang-orang yang kompeten dalam suatu bidang. Nah, selain itu juga ada kisah ya, juga pernah ada cerpen ya, sehingga sebagaimana majalah itu ya. Biasanya kita kan kalau sebuah majalah kita mendapatkan beragam tulisan, ya, rubrik dan juga informasi. Nah, maka seperti itulah juga harapan dari Voice of Islam. Hanya karena Voice of Islam ini bentuknya berupa audio yang memanfaatkan gelombang radio di udara ya Mbak Rina, sehingga disebut sebagai majalah udara. Nah, itu istilahnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Ustazah ya, dan ini juga menjadi pertanyaan gitu ya dari para pendengar kita, apa sih visi dan misi Voice of Islam ini? Ya Mbak Rina dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, memang Voice of Islam ini tumbuhnya dari kesadaran dakwah Islam ya. Kita ini di Indonesia kan mayoritas Muslim, tapi kita semua kebanyakan ya tidak begitu memahami apa itu Islam. Jadi lebih banyak informasi yang masuk dan mempengaruhi masyarakat kita yang melalui media itu adalah informasi yang menyesatkan dan merusak. Yang namanya informasi keislaman itu kan jarang ya. Nah, sementara kita harus mendapatkan informasi tersebut sebagai seorang muslim. Dan kemudian informasi keislaman juga harus sampai dan tersebar ke seluruh pelosok negeri ini, termasuk ya masuk ke setiap rumah gitu. Nah, Voice of Islam ini terinspirasi dari dakwah sahabat Nabi ya, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang ketika beliau diutus ke Madinah itu beliau mengetuk setiap pintu rumah ya untuk menyampaikan Islam.
Nah, Mus'ab bin Umair ini berhasil memasukkan Islam ke dalam setiap rumah di Yathrib atau di Madinah. Nah, kemudian kepentingan menyampaikan Islam ini secara lebih luas itu saat ini mampu diwujudkan melalui media massa yang diakses oleh sebagian besar penduduk. Jadi saat ini ya Mbak Rena, radio itu menjadi perhatian kami ya karena diakses oleh sekitar 63% penduduk Indonesia. Ya, kemudian radio juga bisa menjangkau daerah kepulauan yang jauh ya dari pusat ibu kota. Nah, inilah yang kemudian kami sangat berharap dengan Voice of Islam itu sampai tersebar secara meluas. Oke, wah subhanallah tadi ya 63% gitu para pendengar yang justru malah mendengarkan radio gitu ya. Jadi ini merupakan sarana yang efektif juga ya Ustazah ya untuk menyebarkan Islam. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi ya bincang-bincang ringan kita, tapi belum selesai, nggak sampai di sini aja. Nah, pendengar yang budiman, kita juga ingin tahu ya berapa radio sih sebenarnya yang saat ini menyiarkan Voice of Islam, terus juga terkait dengan tabloid mini jejak. Nah, tapi tunggu dulu. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah dengarkan yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji total semuanya hanyalah milik Allah. Pujian apapun yang datang kepada kita pasti penyebabnya karena Allah menitipkan sesuatu pada diri kita, sehingga tidak layak menjadi ujub dan takabur terhadap pujian, melainkan menjadi tawadu dan bersyukur. Hias tanahku merana, di setiap air mataku coba tetap membaca. Di antara bahasa hati dan amarah, langkah-langkah harapan yang hilang, lenyap bersama omong kosong yang membentang. Pastinya kebebasan pun masih terkekang, pedasnya air samudra dan kemunafikan. Sistem yang masih selalu menikam waktu kita, hak-hak yang selalu terlupakan. Pedis mimpi yang menghampiri perjuangan kita. Kacamata diri tak dapat menatap pasti, sudut-sudut diskusi pun menjadi tak berarti. Apalagi yang harus ku mengerti saat hari ini masih tak jauh lebih berarti dari setiap detik hidup yang penuh caci maki. Di setiap malamku menyendiri, merangkum derita di setiap kesepian. Andai bisa kurangkai angkasa dan kutulis perasaanku padamu, akan kutuang hingga batas maksimal kemampuanku, agar kau mau mengerti di balik semua cerita nada bahasa yang pernah ada. Ku takkan pernah melupakanmu. Cek, dapatkah kau tetap bijak walau kepercayaan tertikam dari belakang? Dapatkah termaafkan salah, lalu panjatkan syukur dan meredam prasangka? Reduksikan amarah di indahnya hegemoni kita. Di hadirat ilahi ku bertahan, dalam telapak tangannya ku berteduh, dan iman ini sejukan nurani. Masih pedulikah Tuhan pada diri ini? Entahlah, bersyukur lalu ku bersujud. Rebakan lutut takkan ku ratapi maut. Di setiap batas waktu ku berserah, dan restui rencana perjuangkan takdir hidupku. Jika dapat ku bentangkan mimpi, dan izinkan ku menjinakkan duka. Karena mata ini terlalu lelah menyimak derita, dan hati ini terlalu letih menapaki hari. Di setiap langkahku menyimak nestapa, waktu yang selalu melukis cerita. Luka, duka, dan suka menjadikan semua kenangan yang penuh canda tawa. Kadang hari pula begitu membosankan, menyulut emosi di setiap batas-batas mimpi kita. Kau dan aku kawan, kita semua akan ku kenang selalu di dalam hatiku. Biarkan setiap detik ini berjalan, dan waktu pun akan segera bicara. Indahnya cerita yang menghias arti perjalanan kita. Kadang pula duka memiliki wejangan yang jauh lebih bermakna. Bersama air mataku coba mengambil hikmah, dan mengevolusikan semua menjadi suka. Masih ingatkah kau, hei pembunuh asmara, saat kita tersenyum bersama dan kita selalu berangkulan bersama meretakan masalah? Dapatkah kau belajar dari hari-harimu? Dapatkah kau kalahkan musuh terbesar di dalam dirimu? Hatimu nurani, sikap introspeksi dan jati diri.
Akankah terbagi dan berakhir semua kepercayaan yang telah terbangun ini? Cinta kasih yang menyusuri di setiap mimpi dan harapan yang menggarisi cita-cita. Langkah kadang begitu hampa, terlalu dingin dan tak bersuara. Hingga di suatu saat nanti perjalanan ini akan segera berakhir dan tak perlu lagi duka. Seperti saat kita selalu bersama, saat kita selalu bersama menaklukkan semua. Dari seorang yang takkan pernah melupakan kalian, Tufail Al-Ghifari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha Kaya, ampuni segala kecerobohan kami atas semua nikmat yang Kau beri ya Allah. Ampuni kekikiran kami menafkahkan rezeki yang Kau takdirkan kepada kami. Ampuni keengganan kami menolong orang-orang lemah di sekitar kami. Ampuni kesombongan kami terhadap orang-orang yang tiada berdaya di sekitar kami. Ya Allah, tolongkan kami menjadi pribadi yang indah, ya Allah. Limpahi kami dengan rezeki-Mu yang halal berkah melimpah, dan jadikan kami menjadi jalan bagi hamba-hamba-Mu. Duhai Allah yang Maha Agung, jadikanlah siapapun yang menyimak ini menjadi orang-orang yang ikhlas menghadapi hidup ini, menjadi orang-orang yang terpelihara dari kezoliman terhadap siapapun, dan Kau lindungi dari kezoliman siapapun. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini ya Allah. Karuniakan kepada bangsa kami ini para pemimpin yang arif ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kepada kami para pemimpin yang bijak, yang benar-benar cinta kepada kebenaran-Mu, yang benar-benar hidup selalu dalam kebenaran-Mu, yang benar-benar berjuang untuk membela kebenaran-Mu. Engkaulah penggenggam setiap makhluk-Mu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Rena Inggia, dan juga bersama Ustazah Insinyur Latifah Musa yang kali ini kita berbincang-bincang dengan beliau sebagai produser Voice of Islam, media Islamnet. Oke Ustazah, kita lanjutkan lagi ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa radio saat ini yang menyiarkan Voice of Islam? Ya, Alhamdulillah Mbak Rena, ya saat ini program Voice of Islam bisa didengarkan melalui insya Allah lebih dari 166 stasiun radio. Ya. Jadi pendengar yang budiman bisa mendengarkan ya mulai dari ujung Indonesia bagian barat ya, ini di Pulau Sabang ya melalui radio di Banda Aceh ya. Kemudian ujung utara ya melalui stasiun radio di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Kemudian di Pulau Tarakan ya, Kalimantan Timur, dekat perbatasan itu ya Mbak Rena. Iya. Kemudian Gorontalo dan Manado untuk Sulawesi bagian utara. Dan di Halmahera Utara untuk Maluku Utara, Sorong dan Serui ya di bagian utara Pulau Papua. Nah, kemudian di ujung timur melalui stasiun radio di Jayapura, Mbak Rena. Nah, di ujung selatan ya, Voice of Islam juga bisa didengar melalui radio-radio di bagian selatan Pulau Jawa. Yang ini berjajar ya hingga radio-radio di Pulau Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh provinsi di Indonesia ya, alhamdulillah. Nah, kami sangat bersyukur ya atas kerjasama dengan seluruh radio dalam program dakwah Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada radio kesayangan Anda ini ya Mbak Rina. Amin. Nah, nih ada penanya juga nih Ustazah yang menanyakan kenapa Voice of Islam ada lagu-lagunya? Ya, yang pertama
dakwah audio itu memerlukan sebuah produk yang nyaman di telinga gitu ya. Karena kan kalau nggak enak di telinga orang juga nggak mau denger nih. Iya, jadi males duluan. Iya. Dan kalau memang Islam membolehkan musik dan lagu, ya sebatas itu tidak bertentangan dengan rambu-rambu Islam atau tidak mengarah kepada kemaksiatan ya. Apalagi ada lagu-lagu yang berisi pesan-pesan dakwah Islam ya, maka mengapa tidak kita manfaatkan? Nah, mengenai hukum musik dan lagu ini sudah pernah dibahas dalam salah satu siaran Voice of Islam. Jadi kalau pendengar ada yang masih belum jelas atau ragu, ini bisa mendapatkan edisi rekamannya, ya ini kami siarkan di edisi bulan Februari 2008. Ya, jadi secara umum masyarakat Indonesia itu mencintai keindahan dan kesenian ya Mbak Erina. Nah, inilah yang menyebabkan ya mengapa para dai di Indonesia yang terdahulu ya seperti Wali Songo ya, kemudian para datuk ya, para tuan guru, para syekh itu cukup berhasil menyentuh masyarakat dengan kemasan dakwah yang indah. Ya, baik melalui musik ya, pantun, lagu atau syair ya. Tentu ini adalah satu kesenian yang bersifat syar'i. Oke, tadi kan di awal Ustazah sempat menjelaskan bahwa Media Islamnet itu adalah komunitas yang terdiri dari berbagai macam orang yang salah satunya adalah kru desain grafis, gitu ya, tergabung dalam Voice of Islam. Itu sebenarnya bingung juga nggak sih gitu dengan audio terkait dengan desain grafis. Nah, aktivitasnya apa nih Ustazah? Apa hubungannya ya dengan radio ya? Iya, karena kami dari Media Islamnet itu menggabungkan berbagai keahlian ya, maka tentu desain grafis juga memiliki peran ya, yaitu dalam produksi kemasan cover ya, buku, kemudian leaflet atau tabloid mini jejak yang dikeluarkan oleh Media Islamnet. Nah, saat ini yang menjadi rekanan kami adalah desainku advertising. Ya, salah satunya yang mungkin cukup dikenal desainnya adalah Mas Fibri Aris ya, dan Mas Hussein As-Sa'di. Nah, beliau-beliau ini banyak mendesain cover-cover kemasan ya Voice of Islam dan tabloid jejak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tabloid jejak nih, Ustazah. Sebenarnya itu dikeluarkan oleh Voice of Islam atau Media Islamnet. Jadi agak-agak bingung juga gitu ya, dan bentuknya kayak apa gitu, dan untuk pendengar yang ingin mendapatkannya gimana caranya Ustazah? Ya, sebagaimana program Voice of Islam, jadi Voice of Islam itu sebuah program ya. Di tabloid ini juga dikeluarkan oleh Media Islamnet. Dan memang di dalamnya itu berisi kalender jadwal siaran Voice of Islam setiap bulan. Dan juga tulisan-tulisan dari para kru Voice of Islam, khususnya dari para penanggung jawab rubriknya, jadi para jabriknya itu ya. Nah, kemudian kalau kita sebut tabloid mini karena memang itu mini, bentuknya kecil, tidak seperti tabloid biasa. Dan ini juga modelnya baru pertama kali ya, bentuknya mini, kemudian dilipat-lipat sehingga betul-betul mini gitu Mbak Rina. Ya, tentu ini dikemas secara menarik dan khas. Nah, ini kreasi desain grafisnya Mas Fibri Aris. Ini mungkin baru pertama kali ya di Indonesia ya model tablet mini seperti itu. Nah, kemudian untuk redaksinya ya, tablet mini itu oleh Ustadz Umar Abdullah ya, kemudian ada Ustadz Rahadi ya, Ustadz Iwan Januar, lalu ada Ustazah Asri Supatmiati ya, lalu ada Mbak Nafisah ini yang sering kali menulis cerpen ya, dan juga saya sendiri. Yang di situ kami punya rubrik seperti inspirasi ya, supaya menggugah inspirasi pembaca lah ya. Kemudian ada editorial, ini terkait dengan topik aktual yang kami angkat pada bulan itu. Jadi yang diangkat oleh Voice of Islam dalam bulan itu. Kemudian ada fresh, ini pembahasan pemikirannya lebih detail ya. Lalu ada cerpen ya, kemudian topik menarik dari surat pembaca yang terpilih ya. Salah satunya diangkat dalam tabloid jejak tadi. Nah, juga ada informasi-informasi seputar produk Media Islamnet. Wah, kalau dibayangkan menarik sekali gitu ya pendengar. Tadi udah bentuknya mini, kemudian desainnya oke, terus juga mudah dibawa kemana-mana karena mini itu tadi gitu ya. Nah, bagi para pendengar yang ingin memesan tabloid mini jejak ini gimana caranya Ustazah? Ya, mungkin yang menariknya tabloid mini jejak ini kita bisa mendapatkan
topik-topik Voice of Islam dalam 1 bulan ya. Jadi misalkan kita dapatkan tabloid itu pada bulan Februari akhir ya, apa sih topik-topik yang diangkat sejak dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Nah, kemudian bagaimana mendapatkannya? Ini bisa melalui radio atau perwakilan kami di kota masing-masing ya. Atau bisa juga ke nomor yang biasa dipakai untuk SMS pendengar Voice of Islam, yaitu 0856 9492 4411. Oke, itu tadi ya pendengar yang budiman, bahasan kita seputar majalah udara Voice of Islam dan tabloid mini jejak. Dan bagi para pendengar yang budiman yang ingin memesan, yang ingin tahu seperti apa sih tabloid mini jejak ini, silahkan pesan bisa melalui radio atau perwakilan dari Voice of Islam di kota masing-masing, atau juga bisa ke nomor 0856 9492 4411. Oke, buat pendengar yang budiman yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, masukan, unek-unek, atau apapun, silahkan kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com. Saya, Rena Ingia, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa. Sama-sama Mbak Rena, Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga bagi pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini. Dan pesan kami adalah sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira. Voice of Islam hadir di Islamic Book Fair Jakarta, pameran buku Islam terbesar di Jakarta, tanggal 1 sampai 9 Maret 2008, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Kunjungi dan ikuti acara-acara menarik di stand Voice of Islam, talk show bersama para pengasuh Voice of Islam, jajak pendapat, request lagu-lagu Islam, kuis, berhadiah, dan wawancara tokoh nasional. Dapatkan karya-karya terbaik persembahan media Islamnet di Islamic Book Fair Jakarta 1 sampai 9 Maret 2008. Voice of Islam, the power of Islamic media, the power of Islamic media. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.